Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Insyaallah ini pertemuan pertama di mana kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, karya Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah. Ikhwani fiddin, kitab ini berjudul Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yang artinya adalah pertolongan yang segera bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dari tipu daya syaitan. Ini terjemahannya secara bebas ya, di mana beliau Muhammad ibnu Abu Bakrin Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam kitab ini beliau membahas, yang pertama dikenalkan dulu kepada kita semua tentang masalah hati, pembagiannya, kemudian dibahas pula oleh beliau tentang jiwa, kecondongannya, demikian pula pengenalannya seperti apa. Baru kemudian beliau rahimahullah membahas tentang tipu daya syaitan dan diajari cara bagaimana membela jiwa kita dari tipu daya tersebut. Ikhwani fillah azakumullah, insyaallah kita akan membahas kitab ini dengan sesuatu yang padat dan jelas, dalam kondisi tidak terlalu berkepanjangan yang sehingga akan melelahkan karena kitabnya cukup tebal, dan juga tidak terlalu pendek untuk penjelasannya sehingga susah untuk dipahami. Kita akan berusaha memberikan contoh-contoh dan juga pemahaman yang singkat dan mudah dipahami insyaallah. Kita masuk kepada bab yang pertama, babul awal fi inqisamil qulub ila sahihin wa saqimin wa mayyitin. Pembagian hati. Al-qulub di sini sebenarnya artinya bukan hati tetapi jantung. Akan tetapi karena masyarakat kita itu mereka berbeda dari masyarakat luar, yakni mereka ketika menyimpan perasaan dan segala sesuatu itu di hati, maka kita terjemahkan al-qulub ini sebagai hati, padahal terjemahannya harusnya adalah jantung untuk pendekatan makna saja. Adapun hati bahasa Arabnya adalah fuad, sehingga di sini kita terjemahkan hati. Fin qisamil qulub ila sahihin wa saqimin wa mayyitin. Pembagian hati kepada hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, lamma kana al-qalb yusafu bil hayati wa diddiha inqasama bihasbi dzalika ila hadhihi al-ahwali thalatha. Karena yang namanya jantung atau hati disifati dengan kehidupannya dan lawannya, yakni kematiannya, ya, ada yang hidup, ada yang mati,
Maka ada pula yang setengah-setengahnya, yakni sakit. Maka hati inqasama bihasbi dzalika ila hadhil ahwali thalatha. Dengan demikian, yang namanya hati itu terbagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama, hati yang sahih. Huwal qalbus salim alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallaha bihi. Kama qala ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang pertama adalah hati yang sehat, yakni hati di mana tidak ada seorang pun yang akan selamat ketika menemui Allah kelak kecuali dengan membawanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara, di mana Allah berfirman hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya, ketika di padang mahsyar kita dibangkitkan kelak, enggak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya, anak laki-laki, apalagi anak wanita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang menemui Allah, mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Ya. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, enggak bermanfaat apa yang kita kejar selain dari kehidupan akhirat kelak, enggak bermanfaat. Ya. Tetapi karena manusia banyak tertipu dengan dunia, mereka fokusnya adalah tentang dunia. Adapun akhiratnya di waktu luang mereka. Sedangkan salaf dahulu, mereka para salafus saleh, itu fokusnya terhadap akhirat dan waktu luangnya untuk dunia. Kebalikannya sama kita ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran kondisi mereka yang menyesal karena mereka terlalu fokus untuk dunia dan melupakan akhirat, di mana mereka menyesali dan mengucapkan di hari kiamat kelak, ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak bermanfaat harta bagiku dan telah hilang kekuasaan dariku. Ya. Tetapi manusia pada zaman sekarang yang dikejar kalau enggak mal ya sultan. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Kalimat mendatangi Allah ini di situ maknanya sangat mendalam, karena sesungguhnya ketika seorang ingin mendatangi orang yang lainnya, mengunjungi kerabatnya, dia butuh persiapan. Ya, sehingga ketika kita mendatangi Allah juga butuh persiapan dan perbekalan. Itu sebagaimana kita ingin mengunjungi keluarga kita di Surabaya misalnya, kita butuh persiapan, perbekalan di dalam safar kita. Adapun yang didatangi cukup menyediakan hidangan, tempat tinggal dan yang semisalnya. Adapun yang mendatangi butuh persiapan lebih. Demikian pula ketika kita mendatangi Allah, maka kita butuh persiapan, perbekalan dan yang semisalnya. Dan juga ketika seorang dalam kondisi safar itu dia harus bergegas. Tidak mungkin dia suka untuk berlama-lama di jalan. Demikian pula ketika kita mendatangi Allah, ya, beramal kepada Allah, kita juga harus bergegas. Jangan menunda-nunda amal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fafirru ilallah inilakum minhu nadhirum mubin. Ya, larilah kalian kepada Allah, ya, bersegera. Sesungguhnya aku, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ya, demikian pula semakna dengan ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang luasnya selangit dan bumi. Ya, harus bersegera. Di sini ya, yang dimaksud salim huwa salim, ya, kalimat salim itu maksudnya adalah salim, isim fa'il, yakni sesuatu yang selamat. Ya, tetapi wa ja'ala hadzal mithal li'annahu lisifat. Tetapi didatangkan dengan kalimat ini salim karena ini merupakan sifatnya. Yakni sifat seorang hati yang selamat itu seperti itu, sudah menjadi sifatnya. Kat-tawil wal qasir wal dharif, ya, seperti panjang, pendek dan semisalnya. Ya. Fas-salim, maka yang namanya salim, al-qalbul ladzi qad sarat salamah sifatun thabitatun lah. Ya, sehingga yang didatangkan dengan kalimat ini salim karena yang namanya keselamatan itu merupakan sifat yang sudah menetap padanya.
kal alim wal qadir, seperti seorang yang berilmu dikatakan apa? Alim, karena dia itu memiliki sifat ilmu. Wal qadir, ya. Wa aidan fa innahu dziddul marid wasaqim wal alil. Nah, ini disebutkan sifat-sifat semua. Didatangkan dengan bentuk seperti itu. Wa qad ikhtalafat ibaratun nas fi ma'na al-qalbi salim. Dan manusia telah berselisih tentang apa sih maknanya hati yang selamat. Ya. Kita semua sepakat bahwasanya ketika seorang itu ketika mau mendatangi Allah, dia harus membawa hati yang selamat. Akan tetapi manusia berselisih, apa sih hati yang selamat? Maksudnya itu apa? Ya. Wal amru jami' li dzalik, adapun pengertian yang mencakup apa itu hati yang selamat, annahu alladzi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrullahi wa nahi. Ya. Maka yang namanya hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala syahwat. Min kulli syahwatin tukhalifu amrillahi wa nahyihi. Selamat dari segala macam syahwat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat itu selamat dari segala macam syahwat. Ketika ada syahwat yang tidak sesuai dengan perintah Allah, maka dia mengingkarinya. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabrahu. Ya. Dan selamat dari segala macam syubhat. Syubhat adalah berita yang samar-samar, yang enggak jelas, di mana memiliki dua mata, dua sisi, seolah-olah nasihat padahal provokasi, seolah-olah al-haq padahal al-batil. Ya. Selamat dari segala macam syubhat yang menyelisih berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada berita mengatakan ya Nabi Isa itu Tuhan, maka dia mengingkarinya. Tidak, ya. Nabi Isa adalah makhluk, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga mengkisahkan dalam Al-Qur'an, ya, fa inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Gitu. Ya. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti permisalan Adam alaihi salam, di mana Allah menciptakannya dari tanah dan Allah mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Sehingga dia mengerti ini menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhat. Ya. Sehingga dia mengingkarinya dan percaya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasalima min ubudiyati ma siwah. Demikian pula dia selamat dari pengibadahan-pengibadahan lain kecuali pengibadahan kepada Allah saja. Wa salima min tahkimi ghairu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga selamat dari berhukum kecuali dengan hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasalima fi mahabbatillahi ma'a tahkimihi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga selamat dari kecintaan, ya. Dan dia juga selamat dari kecintaan-kecintaan lain kecuali kecintaan kepada Allah saja, dan berhukum kecuali dengan hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Fi khaufihi wa raja'ihi wa tawakkulihi alaihi wal inabati ilaihi wa dzulillahu wa ithari mardatihi fi kulli halin. Ya. Di dalam rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya, inabahnya, merendahnya, ya. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ithari mardatihi fi kulli halin, dan dia hanya mementingkan keridhaan Allah dalam segala kondisi. Yang dia pikirkan bagaimana supaya membuat Allah itu ridho ketika dia beramal. Wattaba'ud min sukhtihi bi kulli tariq. Demikian pula dia menjauh dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia pikirkan setiap harinya adalah bagaimana dia membuat Rabb-nya ridho dan bagaimana dia tidak membuat Allah itu murka kepadanya. Dengan segala cara. Bi kulli tariq. Wa hadha huwa haqiqatul ubudiyah allati la tasluh illa lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah. Dan ini adalah hakikat penghambaan yang tidak
benar diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Nggak boleh kepada yang selainnya. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, yang namanya hati yang selamat, huwallazi salima min ayyakuna li ghairillahi fihi syirk biwajhil ma'. Yakni hati yang selamat dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah. Bal qad khalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala. Bahkan penghambaannya itu telah diikhlaskan, hanya dikhususkan kepada Allah Ta'ala saja. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaan. Ya. Rasa keinginannya, rasa cintanya, tawakalnya, ya, kembalinya, rasa takutnya, rasa harapnya, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalasa amaluhu lillahi ta'ala, dan dia mengikhlaskan seluruh amalannya hanya kepada Allah Ta'ala. Fa'in ahabba fillah, kalau dia mencintai, maka mencintainya karena Allah. Wa in abghadha fillah, dan kalau dia itu membenci, maka bencinya karena Allah. Wa in a'ta lillah, wa in mana'a lillah. Kalau dia memberi sesuatu, itu ikhlas karena Allah. Demikian pula ketika dia tidak memberi sesuatu, itu juga karena Allah, bukan karena benci terhadap orangnya atau tidak suka, ketidaksukaan sepihak semata gitu, enggak. Tetapi dia tidak memberi, kenapa? Karena Allah, ya, karena orang ini menghalang-halangi dakwah misalnya, ya, atau karena orang ini perlu diberi, perlu dibeli pelajaran supaya dia kapok, gitu, ya, supaya dia sadar kalau dia itu salah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakfihi hadha hatta yaslima minal inqiyad wa tahkimi likulli min ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah kita sebutkan itu enggak cukup kecuali ketika dia sudah terikat dan berhukum dia, ya, itu dengan hukum kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mau berhukum dengan hukum lain kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, tidak mengambil hukum-hukum yang lain, hanya hukum dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqidu qalbuhu ma'ahu aqdan muhkaman ala al-i'timami wal iqtida'i bihi wahdahu. Maka hatinya terikat kuat dengan ikatan yang kokoh, yang kuat kepada hukum tersebut, di dalam mengambil imamnya, di dalam mengambil qudwahnya, contohannya, ya, itu hanya mengambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Duna kulli ahadin fil aqwali wal a'mal, ya, bukan selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ucapannya maupun perbuatan. Min aqwalil qalbi, dari ucapan-ucapannya hati. Apa itu ucapannya hati? Wahiyal aqaid, ucapannya hati adalah akidah. Wa aqwalul lisan, dan ucapannya lisan, ya. Akidah itu ucapannya hati, gitu. Ketika seorang itu berucap, maka akan diyakini dengan hatinya. Wa aqwalul lisan, dan ucapannya lisan. Wahiyal khabar amma fil qalbi, adapun ucapannya lisan itu adalah pengkhabaran apa yang ada dalam hati, ya. Terkadang kita tidak tahu seorang itu sama satu dengan yang lain, nggak tahu kita. Taunya duduk pada ustadz yang sama, ngaji bareng. Tetapi hatinya orang ini dengan yang satunya berbeda. Taunya dari mana? Fi zalati lisani, di ketergelinciran lidahnya, gitu. Ya, ketika dia mengatakan, ini kok hadis ini seperti ini, kok seperti ini, loh, kamu nggak percaya? Oh, nggak percaya, maksud saya. Walaupun dah maksud saya, tapi ketahuan hati orang ini dengan yang lainnya berbeda. Maka dari itu yang namanya ucapan lisan itu adalah khobar terhadap apa yang ada dalam hati. Wa amalul qalb, dan amalan-amalan hati, wahyal iradah. Apa itu amalannya hati? Ya, keinginan itu amalannya hati. Ketika seorang membenci, mencintai, ya, itu siapa yang beramal? Hatinya. Ya. Wal mahabbah wal karahah wa tawabi'uha, dan apa-apa yang mengikutinya. Wa amalul jawarih, dan amalan-amalan anggota badannya. Fayakunu hakima alaihi fi dzalika kullih, maka jadilah hukum dari Rasul tadi itu menjadi hukum
terhadap segala sesuatu yang dia kerjakan, baik ucapan hatinya, ucapan lisannya, amalan hatinya maupun amalan anggota badannya. Diqqahu wa jullahu, baik itu yang kecilnya maupun yang besarnya. Huwa ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala yataqaddamu baina yadayhi bi'aqidatin wala qaulin wala amalin. Ya. Maka dia tidak mengedepankan segala sesuatu pun dari akidah maupun ucapan maupun amalan-amalan, ya, kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Allah memanggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian melarang janganlah kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah la taqulu hatta yaqul, janganlah kamu berucap sampai Allah dan Rasulnya mengucapkan. Wala taf'alu hatta yu'mar, demikian pula janganlah engkau berbuat sampai engkau diperintahkan. Ya, sehingga ketika kita mau berbuat, kita lihat dulu apa perintah Allah, apa perintah Rasulnya. Dan ketika kita akan berpendapat, kita lihat dulu apa itu ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Ya, bahkan ketika seorang itu ditanya tentang masalah hukum halal haram, kemudian dia berpikir dan mengatakan ini halal, sampai rumah dia buka hadisnya, dia buka Al-Qur'annya, dan benar ternyata halal atau benar ternyata haram, maka dia sudah berdosa walaupun benar. Kenapa? Karena ketika dia memutuskan perkara tersebut, dia belum tahu apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Jadi kalau ditanya, kalau nggak tahu ya gampang jawabnya wallahu alam, nanti tak lihat buku kan gitu. Gampang gitu. Ya kan, bukan suatu aib ketika kita ditanya dan nggak tahu. Aib itu kalau nggak tahu terus nggak belajar, nah itu aib. Tapi kalau ditanya nggak tahu, itu biasa. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, ma min fi'latin wa in saghirat illa yanshar laha diwanan lima wa kaifa. Tidaklah setiap perbuatan kita, ya, kecuali dibentangkan padanya dua catatan, ya, untuk siapa, ya, dan bagaimana caranya. Lima fa'alta, ya, maksudnya adalah untuk siapa kamu kerjakan, wa kaifa fa'alta, dan bagaimana caramu mengerjakan. Dan soal yang pertama, pertanyaan yang pertama, yakni lima fa'alta, su'alun an illatin fi'il, yakni pertanyaan tentang sebab kita mengerjakan perbuatan tersebut. Wa ba'ithuh wa da'ih, ya, dan apa yang membuat kita itu bergerak melakukannya, seruannya. Hal huwa hadzun ajil min khududil amil, apakah kita itu mengerjakan sesuatu itu karena keinginan yang segera, yakni keinginan duniawi, ingin dipuji, ingin dapat ketenaran, atau ingin mendapatkan imbal balik saat itu, ya, atau kepentingan-kepentingan yang lain, jabatan dan yang semisalnya. Wa ghardu min agradid dunya fi mahabbatil madah minan nas au khaufi dhammihim, ya, dan menginginkan keinginan-keinginan dunia yang lain seperti kecintaan untuk dipuji manusia atau takut untuk dicela, au istijlabi mahbubil ajil, ya, atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dia cintai yang segera, au daf'il makruhil ajil, atau menolak kemudaratan yang segera, ya, yang saat ini. Kalau saya nggak ikut yasinan, saya akan dicela, gitu. Kalau saya nggak ikut amalan ini, wah saya nggak enak, padahal nggak pernah diperintahkan. Ya, berarti itu bukan beramal karena Allah. Amil ba'ithu 'alal fi'lil qiyami bihaqqil ubudiyah, atau dia mengamalkannya untuk menegakkan pengibadahan kepada Allah. Wa talaba tawaddud wa taqarrub ila Rabbi subhanahu wa ta'ala wabtigha'il wasilati ilaih, ya. Atau dia menginginkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, mendekat kepada Rabb subhanahu wa ta'ala, dan ingin untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahallu hadha su'al, dan pertanyaan yang pertama ini
Ini posisinya annahu hal kana 'alaika an taf'al hadzal fi'l limaulaka am fa'altahu lihadzika wa hawak. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan, apakah engkau mengamalkan amalan tersebut itu untuk Allah, untuk maulamu, atau hanya sekedar untuk mendapatkan keinginan yang sesaat dan hawa nafsumu? Ya. Wathani, ya, adapun pertanyaan yang kedua, soal an mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam fi dzalika ta'abbud. Ya, pertanyaan tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pengibadahan tersebut yang kau lakukan. Kalau yang pertama tadi ketika mau melakukan ibadah, maka untuk siapa ibadahmu? Kalau untuk Allah, ya, ada contohnya enggak? Ya, apakah engkau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal kana dzalikal fi'lu mimma syara'tuhu lak ala lisani rasuli am kana amalan lam ashra'hu wa lam ardah? Apakah amalan yang engkau kerjakan adalah amalan yang disyariatkan Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam, ataukah suatu amalan yang tidak pernah disyariatkan dan tidak diridhoinya? Ya. Fal awwalu su'al anil ikhlas wa tsani anil mutaba'ah. Fa innallah subhanahu wa ta'ala la yuqbal amalan illa bihima. Ya. Dan pertanyaan yang pertama kaitannya tentang ikhlas, yang kedua tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali dengan keduanya. Yakni syaratnya ikhlas, yang kedua apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattariqut takhallus min su'alil awal bitajridil ikhlas wa tariqut takhallus min su'alil tsani bitahqiqil mutaba'ah. Maka cara kita selamat dari pertanyaan yang pertama itu dengan memurnikan keikhlasan. Dan selamat dari pertanyaan yang kedua adalah dengan benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini syarat diterimanya amalan. Wa salamatul qalb, ya, min iradati ta'arudil ikhlas wa huwa yu'aridu ittiba'. Fahadha haqiqatu salamatul qalb. Fahadha haqiqatu salamatil qalb alladhi dhamanat lahu an-najwa was-sa'adah. Ya. Maka keselamatan hati, ya, ialah dengan dia itu memurnikan keikhlasan, ya, dan juga dia itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang namanya hakikat keselamatan hati, yang dengannya mengandung, ya, kemenangan dan kebahagiaan insyaallah. Ya, kita ini selesai di pertemuan pertama bab awal, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.